Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Aula Hotel Leman, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Acara akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan atau mengheningkan telepon seluler selama acara berlangsung. Saat ini telah bergabung bersama kita secara daring melalui Zoom Meeting. Yang kami hormati, Ibu Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Nelly Florida MSI. Bapak Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono SSI MSI. Serta seluruh tamu undangan yang telah bergabung secara daring melalui Zoom Meeting. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS, Bapak Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Kanedi Api MH, Bapak Koordinator BMKG Provinsi Lampung, Bapak Nanang Bukori SP, beserta pejabat BMKG di Provinsi Lampung dalam acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Sebelum kita memulai acara, akan disampaikan safety briefing atau petunjuk keselamatan di ruangan ini yang akan dipandu oleh Bapak Agus Rahman Afandi. Kepada Bapak Agus Rahman Afandi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan untuk safety briefing di Aula Hotel Leman. Yang pertama, kita saat ini berada di Aula lantai 2. Yang kedua, jalur evakuasi melalui pintu depan aula, ikuti tanda exit hijau ke arah pintu keluar hotel di koridor kiri. Turun ke lantai dasar, lalu titik kumpul di area parkir depan hotel. Yang ketiga, gunakan tangga darurat. Yang keempat, jika terdengar alarm kebakaran, segera evakuasi dengan tenang. Yang kelima, apabila menggunakan sepatu heels, mohon dilepas agar tidak menghambat proses evakuasi. Yang keenam, kotak P3K tersedia di resepsionis hotel. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Rahman Effandi yang telah menyampaikan petunjuk keselamatan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Baik Bapak Ibu, acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS. Yang kami hormati, Deputi Bidang Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Dr. Nelly Florida MSI. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Kanedi Api MH. Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah Lampung. Kepala UPT BMKG seluruh Indonesia yang hadir secara luring ataupun daring. Seluruh pimpinan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Serta yang kami banggakan, segenap tamu undangan yang hadir secara luring
dan seluruh peserta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Perkenankan saya, Rani Novita Dewi, pada hari ini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pembukaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami tahun 2025 di Kabupaten Tulang Bawang, Minggu 7 September 2025, bertempat di Aula Hotel Leman, Tulang Bawang, Lampung. Selanjutnya, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban SLG tahun 2025. Yang keempat, sambutan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima, sambutan Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang. Yang keenam, sambutan Deputi Bidang Geofisika BMKG. Yang ketujuh, penyematan tanda peserta. Yang kedelapan, penyerahan cindera mata. Yang kesembilan, penyerahan peta kerawanan gempa bumi Tulang Bawang. Yang kesepuluh, pemutaran video 1 dekade Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Yang ke-11, pembacaan doa. Yang ke-12, foto bersama. Sebelum memulai pembukaan, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Ke Tulang Bawang penuh cahaya. Kita berkumpul dengan gembira. Sekolah lapang jadi sarana menambah ilmu untuk semua. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar berjalannya acara pada hari ini dengan lancar dan hikmat, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun Geofisika Lampung Utara. Kepada Bapak Litman STM Link, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Insinyur Hanan Arozak MS. Yang saya hormati Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ibu Dr. Nelly Florida Riyama MSI. Yang saya hormati Bupati Tulang Bawang yang diwakili oleh Kalak BPBD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Kanedi Api MH. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Dr. Daryono SSI MSI. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Bapak Setiwaji Prayudi ST, Dipelsu MDM. Kepala Biro Perencanaan BMKG, Bapak Haryo Seno Pranandito ST. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2, Bapak Dr. Hartanto STMM. Kepala UPT BMKG Selampung. Kepala Stasiun Geofisika se-Indonesia yang hadir secara online. Seluruh pimpinan daerah yang hadir di ruangan ini. Selamat datang, terima kasih Pak Dan Ramil, Bapak Ibu undangan. Dan para peserta serta undangan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas anugerahnya lah kita pada kesempatan ini dipertemukan dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami 2025 di Kabupaten Tulang Bawang dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejarah Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami telah dilaksanakan oleh BMKG semenjak 2015, artinya sudah 10 tahun dengan nama awal yaitu Tabletop Exercise Gempa Bumi dan Tsunami, kemudian pada tahun 2018 menjadi Gladi Ruang Gempa Bumi dan Peringatan Tsunami. Kemudian tahun 2019 hingga sekarang mengalami peningkatan kualitas dan materi, diubah menjadi Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai upaya pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bagi pemangku pemerintah, kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Idealnya kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami ini dapat berjalan rutin dan merata seluruh wilayah Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami sebagai panitia menyampaikan laporan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di antaranya memuat tentang penyelenggaraan geofisika, di antaranya memuat tentang penyelenggaraan geofisika bertujuan untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta. Pembinaan penyelenggaraan geofisika untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat. Yang kedua, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2014 tentang uraian tugas Stasiun Geofisika. Yang ketiga, Daftar isian pelaksana anggaran DIPA Stasiun Geofisika tahun 2025.
Selanjutnya tujuan pelaksanaan dari kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami tahun 2025 ini adalah menciptakan masyarakat budaya tanggap dan tangguh terhadap potensi gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Tulang Bawang. Tempat dan waktu kegiatan dilaksanakan di Hotel Lekman pada hari Minggu 7 September 2025 selama 1 hari. Adapun pelaksanaan yaitu pembukaan, paparan materi dan diskusi, TTX, simulasi dan penutup. Tim pelaksana kegiatan ini yaitu tim dari Stasiun Geofisika Lampung Utara bersama tim pusat BMKG. Sumber dana, biaya penyelenggaraan kegiatan bersumber dari DIPA Stasiun Geofisika Lampung Utara tahun anggaran 2025. Selanjutnya peserta terdiri dari perwakilan instansi pemerintah daerah, masyarakat, TNI Polri, sekolah, BUMN, swasta dan media. Total peserta sebanyak 55 orang. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami fenomena gempa bumi dan rantai peringatan dini tsunami. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dan kami berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama sampai selesai. Karena Kabupaten Tulang Bawang termasuk terpilih di tahun ini diadakan. Dan untuk Lampung sendiri kita baru melaksanakan di 4 lokasi dan tanggal 20 nanti kami akan melaksanakan juga di Lampung Barat. Akhirnya kami mohon kesediaan Ibu Deputi Bidang Geofisika untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Litman STM Link atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti kegiatan ini dari daring ya, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak yang mewakili, bukan yang ujung dari mana? BMKG mana? Di ini Pak, di bandara. Oh berarti ya. Jajaran BMKG lah ya. Jajaran BMKG yang ada di Provinsi Lampung, baik yang dari Beranti, Lampung Utara, kemudian mana lagi? Masgar dan Panjang ya, saya hormati. Pak Dan Ramil, serta rekan-rekan sekalian, para peserta yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama tentunya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin. Kita dapat melaksanakan kegiatan sekolah lapang di Hotel Leman ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ambil waktu untuk hadir di sini terkait dengan kegiatan sekolah lapang ini. Karena apa? Saya adalah salah seorang yang dipercaya oleh rakyat dari 7 kabupaten, termasuk Kabupaten Tulang Bawang ini untuk mewakili masyarakat, rakyat di DPR RI. Saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah bertugas di DPR RI sejak tahun 2019, kemudian terpilih lagi kemarin di 2024, insya Allah sampai
di 2029 nanti. Saya mewakili rakyat dari 7 kabupaten. Pada saat saya menandatangani fakta integritas, salah satunya adalah siap untuk menyalurkan, memperjuangkan ya, aspirasi rakyat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tugas anggota DPR RI itu intinya hanya 3. Yang pertama terkait dengan legislasi. Tadi sudah disebut-sebut ada undang-undang tentang meteorologi geofisika. Itu undang-undang itu dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI untuk mengatur. Undang-undang itu untuk mengatur, ya, mengatur baik pengaturan secara teknis maupun non teknis. Biasanya kalau ada undang-undang ada aturan, kalau aturan itu dilanggar ada sanksi dan sebagainya. Ya. Itu mengatur. Kemudian tugas yang kedua DPR RI, anggota DPR itu adalah terkait dengan fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu adalah anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Semuanya anggaran itu bersumber dari rakyat dan dari potensi pendapatan yang ada di Republik kita ini. Jadi uang untuk melaksanakan kegiatan ini pada pagi hari ini adalah itu uang rakyat, bukan uang BMKG, bukan uang anggota dewan. Itu adalah uang rakyat yang terkumpul ya, di pusat. Ada yang terkumpul di provinsi, ada yang terkumpul di kabupaten. Uang rakyat. Kita setiap hari, setiap saat tidak menyadari sesungguhnya kita berkontribusi terhadap pendapatan negara ini. Sebentar lagi bapak-bapak sekalian akan minum ini aqua. Harga aqua ini saya perkirakan sekitar berapa ini? 5.000. Ya mungkin sesungguhnya harganya bukan 5.000. Ya. Harganya mungkin 4.000. Pada saat kita minum, kita bayar 5.000, kita udah nyumbang pemerintah. 1.000 yang disetorkan oleh pabrik aqua itu ke pemerintah dalam bentuk pajak. Begitu juga yang merokok. Tadi pagi di luar ada yang ngerokok nggak sadar. Waktu dia ngisap itu, dia sudah nyumbang. Kalau harga sudah gudang garam filter itu, gudang garam Surya 35.000, ya mungkin dia sudah nyumbang 5.000 Pak. Pagi-pagi mulutnya pahit, ya. Mengerokok dia ke warung, beli rokok. Nah begitu dia bakar itu rokok, dia udah nyumbang. Anak bininya Pak, anaknya belum dikasih uang jajan, bininya belum dikasih uang dapur, dia sudah nyumbang pemerintah. Makanya saya nggak pernah larang ya, siapa yang mau ngerokok ya sebanyak-banyaknya supaya pendapat negara ini banyak. Banyak sekali Pak. Selain itu kita punya mobil kena pajak, punya rumah kena pajak, ya. Punya apapun kena pajak, kita transaksi kena pajak. Nah itu uang itu terkumpul Pak. Kumpul di Jakarta jumlahnya 3.200 triliun. Banyak sekali kan jumlahnya. Nah, uang itu ya dikelola oleh pemerintah bersama-sama DPR, diatur, ada pengaturannya. Salah satunya ngalir Pak. Salah satunya dialokasikan ke BMKG, ke Badan Meteorologi dan Geofisika. Ngalir ke sana uangnya. Banyak. Saya jumlahnya nggak hafal, tapi ya di atas miliar-miliaran uangnya Pak. Apalagi kalau mau beli alat bisa triliunan itu. Itu uang rakyat. Uang rakyat dikelola oleh BMKG. BMKG tentunya mengelola uang ini untuk gaji pegawainya, untuk kebutuhan kantornya, kebutuhan operasi BMKG-nya, ya. Begitu juga untuk kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk pelatihan dan sebagainya, untuk sekolah lapang dan sebagainya. Nah itu disetujui oleh DPR, Pak. Pada saat Kepala BMKG paparan kemudian dibahas, ya disetujui. Nah begitu disetujui, kita lihat pada saat disetujui ini ada kegiatan sekolah lapang. Sekolah lapang itu namanya sekolah lapang pasti pesertanya orang lapangan, rakyat. Nah karena rakyat yang bersentuhan langsung dengan rakyat ya, salah satunya anggota DPR RI, anggota DPR di provinsi, anggota DPR di kabupaten. Kita harus memastikan program itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Nah itu makanya ada kegiatan ini. Kenapa saya hadir di sini? Itu terkait dengan anggaran, Pak. Perdebatannya panjang, ya. Banyak sekali, Pak.
Uangnya banyak itu. Ya. Kalau ngomongnya tuh nggak ada Pak yang 100-200 ribu nggak. Triliun, miliar Pak angkanya itu kalau di sana itu kan. Nah, kalau orang-orang kawan-kawan dari daerah ini nggak pernah ngebayangkan 1 miliar itu seperti apa kan. Tapi kok di Jakarta ngomongin miliar triliun. Oke. Nah kemudian yang ketiga tugasnya adalah fungsi pengawasan. Mengawasi undang-undang, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, apakah itu sudah bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga mengawasi program kegiatan yang dibiayai dari anggaran pemerintah, uang rakyat, apakah itu benar-benar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Seperti itu. Nah termasuk hari ini sekolah lapang Pak. Yang namanya sekolah lapang, mohon maaf, saya ini termasuk orang yang pernah diberi pengalaman lah melaksanakan sekolah lapang ini Pak. Pada saat saya jadi pegawai dinas pertanian, ada namanya sekolah lapang PHT, pengendalian hama terpadu. Ya. Sekolah SLPHT namanya, sekolah lapang. Makanya saya kaget ada sekolah lapang di hotel. Ini kita koreksi ya. Tidak ada lagi ke depan sekolah lapang di hotel. Sekolah lapang itu harus benar-benar di lapangan dan terencana Pak. Kurikulumnya jelas, enggak sehari Pak sekolah lapang. Makanya jangan pakai istilah sekolah lapang. Hari ini jangan pakai istilah sekolah lapang, ini sosialisasi atau bimbingan teknis. Tapi kalau udah judulnya sekolah lapang, di lapangan. Dan enggak sehari Pak. Kalau yang namanya SLPHT Pak, sekolah lapang pengendalian hama terpadu, mulai dari persiapan tanam sampai panen Pak. Jadi ada pertemuan tiap minggu. Ya. Enggak banyak-banyak biayanya Pak. Hanya pisang goreng, singkong goreng, kacang rebus, teh. Udah ngobrol Pak di lapangan. Dilihat ini tanamannya gimana, apa ada tanda-tanda serangan hama apa tidak. Terus kalau ada tanda-tanda, ini hama apa, gimana ngatasinya. Besok tunggu sampai panen. Jadi pertemuannya enggak sekali. Kalau mau pakai istilah sekolah lapang, ini sekolah lapang gempa dan tsunami. Ini intinya apa? Sebenarnya kalau saya lihat sekolah lapang gempa dan tsunami ini kita ini membentuk simpul-simpul Pak. Kalau di masyarakat. Simpul-simpul koordinasi. Urusan yang memprediksi, urusan yang dapat informasi akan ada ancaman gempa atau tsunami ya lab kita Pak. Alat-alat kawan-kawan yang punya alat ini yang bisa memantau kan gerakan-gerakan di dalam bumi ini ya. Pergeseran-pergeseran di dalam bumi, di permukaan air laut dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini bagaimana informasi ini bisa nyampe ke masyarakat secepatnya. Kemudian masyarakat ini di sekolah lapang kan harusnya gimana? Harus bersikap kalau ada informasi itu. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Contoh Pak, gempa bumi di Lampung Barat tahun berapa itu saya lupa. Tahun 94 gempa bumi Pak. Begitu gempa bumi Pak, mulai dari bupatinya sampai stafnya, ya, nggak ada yang bisa ngapain, nyelamatin badan masing-masing dulu Pak. Ya. Nggak mau pikir kawan-kawan yang lain gimana, badan sendiri dulu. Ada yang ketimpah lemari, macam-macam. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah biasanya gitu Pak, kita membuat simpul ini, manakala terjadi di tulang bawang, ya ada simpul yang aman di Lampung Selatan, yang Lampung Selatan yang bantu ke sini harusnya Pak. Karena orang di sini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga yang di sini Pak, memahami apa yang harus dilakukan. Karena yang namanya gempa ini nggak pernah ada rencananya Pak ya. Kita buat rencana mau ada gempa lah. Ya oleh karena itu kita siapin ini, siapin ini, siapin ini. Enggak ada. Nah, dampak dari gempa salah satunya tsunami. Ya. Kalau yang terjadi tsunami kemarin di Lampung ini, Lampung Selatan ya, bukan gempa. Ya. Kalau katanya longsoran dari Gunung Krakatau mengakibatkan ombak. Nah, seperti itu. Nah itu Pak ya. Jadi ini harus persepsi kita harus sama dulu. Ya. Pertama istilah sekolah lapang ini akan saya kritisi nanti pada saat kita membahas anggaran tahun 2026 minggu depan ya. Jangan apa nih mau pakai istilah sekolah lapang, oh ya ayo tapi di lapangan. Dan bukan sekali Pak. Ya. Nah, bagaimana informasi misalnya dari stasiun geofisika ya, yang di Lampung Utara, bagaimana informasi ini bisa nyampe ke simpulnya di tingkat kecamatan sampai ke desa. Ya tulang bawang ini sebenarnya berpotensi, tapi ini pantai timur ya,
Pantai timur kita cukup panjang. Kalau terjadi tsunami dari arah timur, ya bisa aja Pak, nyampe ke sini, ya, nyampe ke pantai timur kita. Kemudian di sini di bawah bumi kita di tulang bawang ini, saya udah keliling Pak, tulang bawang ini, nggak ada batu Pak, pasir, lempengan lempung dan sebagainya. Dan saya mohon maaf ya, tulang bawang ini saya termasuk perintis mendirikan Kabupaten Tulang Bawang 20 Oktober 95. Ya. Sejak saya bertugas di Tulang Bawang, dulu masuk Tulang Bawang Oktober 95, sampai hari ini belum pernah alhamdulillah ada gempa bumi, ada tsunami, belum pernah. Tapi kalau banjir terlalu sering. Banjirnya di daerah yang memang harusnya banjir. Makanya saya tidak pernah opini ya, di bantaran sungai, musim hujan, dia besar. Laporan banjir. Loh ini bukan hal baru. Kalau musim hujan besar, ya musim hujan, penghujan, tidak terjadi banjir, baru diberitakan. Tapi kalau musim hujan banjir di bantaran sungai, emang tempatnya banjir. Tidak usah diberitakan. Makanya kawan-kawan media sering saya ajak berdebat, kita ajak ngobrol gitu ya. Kamu memberitakan apa? Banjir Pak, dicatat Pak. Banjir, iya emang banjir, nggak usah diberitakan. Kalau pada saat musim hujan yang besar ini, dicatat tidak banjir, nah kamu beritakan. Saya bilang. Nah itu seperti itulah ya. Jadi itu Pak. Ini emang daerah-daerahnya ada bagian-bagian tertentu. Ya. Di Tulang Bawang ini masalahnya banjir paling itu aja. Ya. Kemudian kemungkinan kalau ada tsunami ya dampak daripada gempa di tempat lain. Seperti itu. Gempa bumi, alhamdulillah Pak. Bayangkan ya 95 sampai hari ini 30 tahun, 30 tahun ya? 30 tahun belum ada Pak. Dan kita berdoa tidak ada. Ya, tidak ada gempa di sini. Kalau di Lampung Barat mungkin, karena struktur tanahnya beda Pak. Di sini coba Pak, dibor Pak. Silakan bor keliling Tulang Bawang ini. Nggak ada Pak, batu Pak. Ya, hanya pasir, lempung, terus. Bayangkan 60 meter 2 hari bisa tembus Pak. Karena lancar aja tuh mesin bornya. Ya. Saya pernah ngebor Pak di rumah saya di sini. Ya. Kita ngebor, nah di bawah itu dapat itu Pak, dapat kerang, dapat kayu-kayuan ya. Artinya apa ini? Jangan-jangan dulu laut gitu kan, atau pantai dulu. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian ini penting ya, sekolah lap. Saya ragu pakai istilah sekolah lapang ya. Pertemuan hari ini untuk menginformasikan. Saya lebih cenderung bagaimana peserta ini yang ada di lapangan langsung, yang ada di desa-desa, itu bisa terbentuk simpul-simpul Pak. Tindak lanjut dari pertemuan ini, dari pelatihan ini. Ada simpul. Di tingkat kecamatannya apa, di tingkat itu. Sehingga kalau ada informasi terkait gempa apa bisa cepat nyampe. Nah kemudian apa yang harus dia lakukan? Ya, bukannya kita ngajarin bagaimana ngebaca grafik ini kemungkinan apa enggak, forecast enggak usah Pak. Sekarang ini penting dari BMKG ini ada ancaman tsunami misalnya, karena ada informasi gempa di Kalimantan misalnya ya, akan ada pergeseran air ke sini. Nah apa yang harus informasinya dari BMKG nyampe ke tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, terus sampai ke tingkat desa. Nah yang di pinggir pantai ini harus ngapain? Nah, itu saya kira ya. Jadi mohon maaf Pak, saya ini anggota dewan, makanya saya nggak peduli itu yang di TV itu ya, rame-rame. Kenapa? Saya ini selalu berada di tengah masyarakat Pak. Saya sering tidur di desa-desa. Kenapa? Itu dunia saya. Ya. Ini Tulang Bawang ini, mohon maaf dari ujung ke ujung ini, insya Allah saya memahami Pak. Rakyatnya juga, ini ada yang nggak kenal saya nggak? Coba nunjuk. Ya enggak. Nah, kamu belum kenal saya ya? Lahir kenal ya? Iya yang nggak kenal yang saya tanya. Ya. Ya makanya saya kepilih Pak jadi anggota dewan tuh karena semuanya banyak yang kenal seperti itu ya. Ya jadi itu ya. Saya ngelihat saya sengaja hadir ini ya untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturannya, pesertanya dari sini. Nah kemudian mereka yang nanti mau ngapain itu dulu yang penting bagi saya. Ya. Kawan-kawan ini nanti ngapain setelah pertemuan ini.
Itu Pak. Jadi ini kita harus rancang lah ke depannya nih ya. Kalau dulu saya ini di kehutanan juga, di kehutanan itu ada namanya menggala agni ya untuk apa namanya masalah kebakaran. Itu ada deteksi dini, cegah dini, kan gitu. Itu ilmunya, ini ilmu Pak tentara ini. Deteksi dini, cegah dini. Nah kemarin Lampung udah deteksi dini Pak. Demo di mana-mana, Intel kita udah deteksi dini. Kemudian koordinasi cegah dini. Alhamdulillah, ya. Nggak ada apa-apa di sini. Ya. Ada demonya cukup besar tapi tertib. Nah karena dia deteksi dini, ada yang bawa botol isi bom molotov, ketangkap. Nah seperti itu ya. Nah begitu juga ini Pak, deteksi dini. Deteksi dininya dari mana? Dari membaca, dari alat ya. Kita investasi alat untuk bisa membaca tanda-tanda kemungkinan terjadi gempa. Ya. Kalau getarannya ada ya getarannya nambah tinggi, nah mungkin gempa ini kan. Nah, kemudian arahnya kan stasiunnya di Kota Bumi, tapi bisa mendeteksi dari mana itu gempa itu kan. Misalnya gempanya dari daerah Bangka sana kan, dari Bangka dia akan ngalir ke sini nih Pak. Kalau di sana ada tsunami akan nyampe ke pantai timur kita dan seterusnya ya. Nah ini saya kira gitu juga yang apa tsunami. Kalau tsunami itu rangkaian dampak daripada apa namanya gempa-gempa itu ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih dari BMKG yang telah mengalokasikan kegiatan ini di daerah pemilihan Lampung 2. Jadi saya ini daerah pemilihan saya ini Wai Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur. Ya. 7 kabupaten. Saya selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak pintar ngomong, Pak. Kalau yang di sana itu jago-jago semua. Saya hanya ngomong kalau saya mengerti persoalan itu dan saya menguasainya. Kalau enggak ya saya dengerin aja. Nah, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kalau ditanya gimana anggota dewan, ya saya selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Jakarta, Jumat, Sabtu, Minggu saya pasti ada di tengah-tengah masyarakat ya, seperti itu. Saya kira ini Bapak-Bapak sekalian, terima kasih. Kemudian kepada peserta saya mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya setiap ada kegiatan, prioritas saya adalah di Tulang Bawang. Ya. Karena apa? Yang menjadikan saya anggota DPR RI, mayoritasnya dari sini Pak. Ini daerah binaan saya. Mohon maaf, saya pernah dipercaya jadi kepala dinas di sini 16,5 tahun. 11,5 tahun ya. 11,5 tahun, jadi bupati 5 tahun. Jadi anggota dewan kemarin 5 tahun, tambah lagi ini mau 5 tahun. Itu selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Alhamdulillah, apa namanya, itulah yang bisa saya bantu. Bisa saya bantu untuk masyarakat, memfasilitasi, menghubung-hubungkan. Ya. Seperti contohnya, sebentar lagi kita akan bangun apa namanya MCK-nya pondok pesantren. Dulu saya bantu mesin-mesin. Iya emang itu kan dibeli dari uang rakyat. Karena saya mewakili rakyat bagaimana barang itu nyampe ke sini. Jangan nyampe ke tempat lain, nyampe ke Irian, itu urusan orang Irian. Tapi karena saya dari Lampung 2, saya akan masukkan ke Lampung 2. Begitu jadi kegiatan BMKG, masukin Lampung 2. Seperti itu. Ya. Pesertanya saya minta melalui badan apa? BPBD ya yang benar-benar apa namanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, semoga kegiatan seperti ini bisa lebih banyak lagi ke depannya ya, yang kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang informasinya banyak benar, bukunya tebal Pak. Waktu saya di asisten 2 provinsi sering dapat itu Pak dari BMKG. Tapi bacanya gimana? Banyak benar Pak. Ya. Minggu depan datang lagi bukunya Pak. Nah, ini gimana caranya informasi ini nyampe ke masyarakat gitu. Nyampe ke supir mobil, bus, nyampe ke apa? Nelayan ya. Nelayan, nyampe ke petani dan sebagainya. Nah, itu yang penting dan dengan bahasa sederhana. Dengan bahasa penyuluhan seperti itu ya.
Saya alhamdulillah saya ini penyuluh Pak. Penyuluh yang namanya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, itu pernah saya pimpin semua Pak dinas-dinas itu ya. Kabupaten maupun provinsi. Jadi bahasanya ya bahasa rakyat. Kalau kita dengan bahasa-bahasa terlalu tinggi nggak nyampe ke rakyat. Ya. Nah, bagaimana yang rumit ini bisa nyampe? Begitu juga informasi kegempaan, informasi tsunami dengan bahasa sederhana bisa nyampe. Nah, kita bentuk simpul-simpul untuk apa? Untuk menyampaikan informasi itu. Saya kira ini Bapak sekalian, saya terima kasih diberi waktu untuk bertemu dengan konstituen saya. Mereka ini peserta pelatihan hari ini, peserta sekolah lapang yang dekat sekolah lapang ini. Mereka inilah sesungguhnya yang membantu saya sehingga saya bisa berada di Jakarta. Saya kira ini, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang. Kepada Bapak Kanedi Api MH dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang saya hormati Deputi, yang saya hormati anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Insinyur Hanan Arozak MS. Selamat Pak, Bapak terpilih Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung melalui aklamasi Pak. Kemudian yang saya hormati Deputi Bidang Geofisika, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Direktur Seismologi Teknik dan Geofisika Potensial, dan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Kepala Stasiun Geofisika se-Indonesia yang hadir secara online. Yang terhormat para narasumber dan yang saya hormati para peserta undangan Sekolah Lapang Gempa Bumi, Tsunami, dan yang saya hormati para wartawan. Izinkanlah saya membacakan sambutan Bapak Bupati Tulang Bawang dalam acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan pembukaan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya banggakan, Sekolah Lapang ini merupakan wujud nyata implementasi dari upaya tersebut. Kehadiran peserta dari berbagai kalangan saya harapkan mampu membentuk jejaring masyarakat sadar bencana yang kuat. Ingatlah bahwa dalam menghadapi bencana, pengetahuan yang benar dapat menyelamatkan nyawa. Itu semakin banyak masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus dievakuasi, dan bagaimana melindungi diri
akan jauh dari siap menghadapi resiko. Sebaiknya kepanikan dan ketidaktahuan seringkali justru memperbesar dampak bencana. Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta agar serius mengikuti setiap materi, aktif bertanya, dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh. Jangan biarkan kegiatan ini hanya berhenti pada seremoni, tetapi jadikan sebagai bekal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutupi sambutan ini, saya akan bacakan pantun. Mohon izin Pak Hanan, anggota Komisi 5. Saya akan bacakan pantun dari Bapak Bupati. BMKG bersinergi dengan pemerintah daerah. Sikap kali. Hingga acara ini berhasil diselenggarakan bencana dan tak dapat dicegah. Namun dampaknya dapat diminimalkan. Cakad Nyenyi tempat wisata andalan. Sangat disukai oleh masyarakat. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semoga hasilnya senantiasa memberikan manfaat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan dan lindungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kanedi APMH atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Deputi Bidang Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekaligus membuka acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Tulang Bawang kepada Ibu Dr. Nelly Floridariama SSI MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Hanan Al-Rozak MS. Yang saya hormati Bupati Tulang Bawang, yang diwakili Bapak Kalaksa BPBD Tulang Bawang, Bapak Kanedi API MH. Kemudian Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Bapak Dr. Daryono. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Bapak Setio Aji Prayudi. Kemudian juga Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah Lampung. Dalam hal ini ada Bapak Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Raden Inten 2 selaku Koordinator BMKG Provinsi Lampung, Bapak Nanang. Kemudian sebagai tuan rumah, Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Lampung Utara, Bapak Litman. Kemudian juga tentunya seluruh pimpinan daerah Kabupaten Tulang Bawang, termasuk perwakilan dari Komando Rayon Militer, kemudian juga Kepala Stasiun Geofisika seluruh Indonesia yang hadir secara online pada kesempatan ini, dan yang terutama adalah para peserta serta undangan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya hari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul bersama baik secara daring maupun luring dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, kami mohon maaf tidak bisa hadir secara onsite atau langsung di Kabupaten Tulang Bawang. Semoga ada kesempatan yang baik nanti kami bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Kemudian tentunya kami juga sangat berterima kasih untuk dukungan dari anggota Komisi 5, Bapak Hanan, yang tadi sudah juga memberikan arahan kepada kita, dan juga kepada dukungan dari seluruh pemerintah daerah Kabupaten
Tulang Bawang sehingga acara ini bisa terselenggara. Jadi Bapak Ibu semua mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Hanan maupun Bapak Kalak BPBD bagaimana kondisi di tulang bawang. Tetapi mungkin yang kami perlu tegaskan saat ini adalah jika terjadi skenario gempa megatrust dengan kekuatan 9,2 di pantai barat Sumatera, maka wilayah seperti Kabupaten Tulang Bawang ini akan sangat terdampak. Sehingga berdasarkan skenario gempa yang kami buat, potensi guncangan gempa ini dapat dirasakan di seluruh wilayah Lampung, termasuk Kabupaten Tulang Bawang. Dengan intensitasnya mungkin bisa mencapai level 7 atau lebih. Kemudian meskipun tulang bawang itu dikatakan agak jauh dari pusat gempa, tetapi potensinya bisa tetap besar karena kita juga bisa mengingat juga ada beberapa kejadian gempa di dunia ini posisinya jauh tetapi bisa sangat berdampak seperti yang pernah terjadi di Bangkok beberapa saat yang lalu. Sehingga tragedi ini mengingatkan kita semua untuk kita harus selalu siap siaga menghadapi potensi gempa yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian kita juga melihat bahwa tren frekuensi kejadian gempa bumi ini terus meningkat dan pembangkit tsunami itu semakin kompleks. Dulu kan kita cuman tahu bahwa tsunami dibangkitkan oleh gempa tektonik yang terjadi di laut, tetapi sekarang ada banyak fenomena yang bisa menyebabkan tsunami, termasuk letusan gunung api ataupun longsor di bawah laut. Sehingga kami merasa bahwa pengembangan edukasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap gempa bumi dan tsunami ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Kemudian juga kami berharap bahwa seluruh komponen di Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah maupun masyarakat harus memang bisa mendorong kesiapsiagaan kita semua melalui salah satunya adalah di acara ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak anggota Komisi 5, Pak Hanan, bahwa kalau sekolah lapangan gempa harusnya memang ada kegiatan di lapangan dan memang idealnya tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Tapi karena kemarin mengingat efisiensi yang terjadi, tapi kami mengupayakan bagaimana dengan biaya yang tersedia bahwa kegiatan ini harus bisa dilaksanakan. Sehingga kami melakukan beberapa penyesuaian. Jadi nanti juga di dalam kegiatan ini kami laporkan juga ke Pak Hanan bahwa akan ada sesi teman-teman itu nanti akan diajarkan bagaimana ketika terjadi gempa harus seperti apa. Kemudian juga ada kegiatan di akhir itu adalah melakukan susur tsunami. Jadi misalnya ada gempa, kemudian ada tsunami, mereka harus bagaimana dan harus kemana. Jadi sehingga kami berharap melalui kegiatan ini tidak sekedar sosialisasi, tapi peserta juga akan dilatih untuk melakukan siap siaga jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Sehingga untuk itu kami sungguh berharap bahwa para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat sehingga kita bisa melakukan melatih refleks kita untuk menyelamatkan diri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hanan bahwa ini akan menjadi simpul-simpul bagi masyarakat sehingga paling tidak misalnya peserta di sini sudah siap, sudah mengerti, itu juga akan bisa menularkan pengetahuannya kepada yang lain. Karena kalau kita menunggu kegiatan ini dilakukan untuk setiap individu, kegiatannya akan cukup lama bisa dicapai. Karena itu kami sangat berharap alumni nanti dari Sekolah Lapang Gempa ini bisa menularkan ilmunya atau apa yang sudah diketahui dari kegiatan ini untuk bisa dibagikan juga kepada yang lain. Dan sekali lagi saya mengharapkan dan mengharapkan partisipasi yang aktif dari setiap peserta dan terima kasih dan apresiasi kami pada anggota Komisi 5 Pak Anan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakannya lebih baik, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa kita akan membahas anggaran di tahun 2026. Kami berharap juga bahwa
anggaran itu juga kami bisa lakukan atau kami bisa implementasikan dengan lebih baik dan tujuan kita yang terutama itu bisa tercapai. Sebelum saya membuka kegiatan ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Pergi ke Lampung membawa lampu, singgah sebentar di tulang bawang. Mari bersama tingkatkan ilmu agar selamat saat bencana datang. Ada satu lagi, eh, air mengalir ke sungai Wakwai Kambas. Banyak ikan berenang riang. SLG sukses berkat kerjasama yang luas. Tulang bawang siap, masyarakat pun tenang. Demikian Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini saya membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nelly Floridariama SSI MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta. Kepada peserta perwakilan penyematan tanda peserta, Bapak Arif Prasetyo SH dan Ibu Yohan Lia Francisca dipersilahkan untuk maju ke depan. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak, MS, dan didampingi Bapak Nanang Bukhari SP dan Bapak Litman STM Link untuk dapat melakukan penyematan tanda peserta. Dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak, MS, untuk menyematkan kepada kedua perwakilan peserta. Kami mohonkan kesediaan Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak, MS, Bapak Nanang Bukhari SP, dan Bapak Litman STM Link untuk tetap berada di tempat. Dan kami mengundang Bapak Kanedi APMH agar bisa bergabung untuk penyerahan cindera mata dan peta kerawanan gempa bumi tulang bawang. Memasuki acara berikutnya yaitu penyerahan cindera mata. Cindera mata yang pertama dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Kami mohon berkenan Bapak Koordinator BMKG Provinsi Lampung untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan peta kerawanan gempa bumi Kabupaten Tulang Bawang dari Stasiun Geofisika Lampung Utara kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang, kepada Bapak Kepala Stasiun Geofisika Lampung Utara untuk dapat menyerahkan peta kerawanan gempa bumi kepada Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang.
Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang, Koordinator BMKG Provinsi Lampung, dan Kepala Stasiun Geofisika Lampung Utara. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara berikutnya akan ada pemutaran video 1 dekade Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Satu dekade sekolah lapang, gempa bumi dan tsunami. Menyemai ketangguhan di atas lempeng yang tak diam. Di negeri ini, keindahan dan ancaman berpadu dalam satu takdir alam. Gempa bumi dan tsunami bukanlah murka, melainkan pesan bahwa hidup di tanah ini memerlukan kesadaran, bukan sekedar keberanian. Sejak tahun 2015, BMKG menginisiasi Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Sebuah ruang belajar bersama yang tumbuh dari kebutuhan paling dasar manusia. Memahami potensi, merancang solusi, dan menyelamatkan nyawa. Melatih keterampilan agar Bapak Ibu nomor 1 tidak panik, tidak gagap, tidak bingung, ya. Yang kedua agar tenang, lancar, terampil, cekatan. Kini, SLG telah hadir di lebih dari 170 lokasi, menjangkau seluruh 34 provinsi di Indonesia. Ini bukan sekedar program. SLG adalah gerakan membangun ketangguhan dari akar rumput. SLG lebih dari sekedar pelatihan teknis, meliputi pemahaman potensi gempa bumi dan tsunami, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembentukan tim siaga dan penyusunan SOP respon menghadapi gempa bumi dan tsunami yang diujikan pada tabletop exercise dan susur jalur evakuasi. Jika terjadi gempa, gempa itu kan bisa mengakibatkan longsoran, tsunami, infeksi. Semua dilakukan dengan satu tujuan, membangun kesiapsiagaan berbasis pengetahuan dan aksi nyata. Bencana datang tanpa aba-aba, tapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan. Saat Palu dan Mamuju diguncang gempa bumi, peserta SLG membuktikan ilmunya. Inilah kisah mereka. Kalau di SLG ya, SLG memang ya salah satu pembelajaran kami secara internal bagi saya pribadi, ya kan, itu merasa bangga. Hadirnya SLG itu kami bisa menambah wawasan itu. Karena ada alarm, semacam alarm gempa kecil waktu siang, jadi saya sudah kasih tahu saya punya istri dengan anak bahwa kita siap. Saya antisipasinya meja makan itu saya sorong semua kursinya, nanti kalau ada kejadian kita berlindung di bawah meja. Kenapa saya rajin bertanya? Karena saya harus tahu. Saya harus sampaikan ke masyarakat, nggak buta-buta kan. Jadi tolong kepada generasi muda atau yang sempat dapat sekolah SLG, tolong serius untuk mengikuti mata pelajaran yang ada selama kita mengikuti proses belajar itu. 10 tahun SLG adalah 10 tahun sinergi. Karena kesiapsiagaan bukan tanggung jawab satu pihak. Ini adalah usaha bersama. Dari kita, oleh kita, untuk keselamatan semua. Terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada para mitra, dan kepada masyarakat yang telah tumbuh bersama Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. SLG untuk Indonesia, sadar, siaga, dan selamat.
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Muhammad Adli Zulfikra. Kepada saudara Muhammad Adli Zulfikra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara webinar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya dalam ajaran Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat hadir pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara ini sebagai acara yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu untuk kami semua. Ya Allah, ya Rahim, kami memohon perlindunganmu dari segala musibah dan mara bahaya. Selamatkanlah kami dari segala macam bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami dari segala macam kejahatan dan kebinasaan. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni kami dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga kami mampu meniti jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Alimu, ya Khabir, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah karunia kepada kami untuk dapat memahami semua ilmu dan pengetahuan yang disampaikan dalam acara ini. Serta berilah kemudahan bagi kami untuk dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Mujibas Sa'idin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Adli Zulfikra. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Hadirin yang saya hormati, untuk sesi foto akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, tamu undangan yang berada di kanal Zoom, beserta tamu undangan dan para peserta. Dan yang kedua, tamu undangan dengan panitia acara SLG tahun 2025. Mohon izin kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara daring melalui Zoom untuk bisa mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Mohon izin juga kepada tamu undangan untuk bergabung dengan para peserta untuk foto bersama menghadap ke podium. Dimohon kepada peserta untuk berdiri di posisi masing-masing. Dari Bapak geser ini Pak, maaf Pak, ya. Oke, sip. Makasih Pak. Di sini ya Pak, kamera ini ya Pak.
Jadi 1, 2, 3. Lagi Pak. Ini 1, 2, 3. Ya, izin Bapak-Bapak, terutama rekan-rekan, kami dari DPR mengambil video pendek pertama. Kalau saya katakan Hanan Rojak, jawabnya iso kerjo, iso dipercaya. Kita coba. Iso kerjo. Kita coba dulu. Hanan Rojak. Iso kerjo, iso dipercaya. Oke, kalau saya bilang lali ora, jawabnya ora lali. Lali ora? Ora lali. Ya. Cukup satu ini aja, mic depan sini aja ya, kontrol ya. Nggak ada mic lagi. Oke, Pendra, siap. Izin, tangan di depan. Hanan Rojak. Mohon diulangi, nanti amplopnya dibungkus dulu. Ya, oke, siap. Kita sekali lagi, biar suaranya kuat. Izin, satu kali lagi. Hanan Rojak. Iso kerjo, iso dipercaya. Lali ora? Lali. Lali ora? Lali ora? Yes, yakin esok sejahtera. Monggo silakan lanjut foto sesi berikutnya. Terima kasih. Peserta dipersilahkan duduk kembali. Untuk sesi kedua mohon izin kepada tamu undangan untuk tetap berada di tempat. Dan kami mengundang kepada seluruh panitia untuk maju.
Terima kasih. Tamu undangan dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengan berakhirnya sesi foto bersama dan pemutaran video 1 dekade Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami tahun 2025 di Kabupaten Tulang Bawang. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pembukaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup acara pembukaan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk kembali membacakan sebuah pantun. Bencana datang tak bisa diduga. Siaga bersama itu yang utama. Semoga acara bawa manfaat nyata untuk keselamatan bangsa tercinta. Cakep. Saya Rani Novita Dewi selaku pemandu acara mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Sukses Tulang Bawang. Terima kasih Bu Dep. Terima kasih Pak Kasgeo, Pak Dir. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir online. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pembukaan SLG Tulang Bawang tahun 2025 melalui kanal Zoom. Tamu undangan dipersilahkan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Selanjutnya, para peserta bisa menikmati coffee break. Sudah ada. Mohon izin semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Izin.